punya firasat bahwa dia akan meninggal. Jadi itu selalu memiliki senyum di wajahnya. Karena ini foto pertama kalinya dalam hidupnya. Setelah foto itu berumur beberapa hari, wanita tua itu benar-benar meninggal. Meninggalnya wanita tua itu menyebabkan cucunya kehilangan dukungan. Karena ketika dia masih bayi ibunya sangat miskin. Jadi ibu meninggalkannya dengan ayahnya. Ayahnya sudah pergi bekerja puluhan tahun. Xiao Mao menjadi anak kecil yang terlantar. Dia memahami takdir dan penderitaannya. Ketika anak-anak membeli mainan, dia hanya bisa berdiri dan menonton. Anda membeli begitu banyak mainan. Apa hubungannya denganmu? Mengapa tidak beli sendiri? Berdiri di sana. Apa yang kamu lakukan? Di mana uangnya? Melihat anak-anak bermain menyenangkan. Xiao Mai penuh dengan rasa iri. Tiba-tiba nenek berkata ayahnya akan kembali dan membelikannya mainan. Ayah pergi bekerja di luar menghasilkan banyak uang. Jangan iri pada siapapun. Saya terus berusaha untuk belajar baik-baik saja. Tapi ada di mana dia? Setiap hari dia mengambil tes nilai 100. Naik ke atap dan menunggu ayahnya kembali. Setiap kali ada bus berhenti, dia segera lari untuk memeriksa. Dia selalu berharap bisa melihat ayahnya. Tapi dia hanya menerima kekecewaan. Dia kembali ke rumah, melihat foto ayahnya. Setelah membersihkan debu, dia mengambil foto ayahnya. Tapi waktu demi waktu telah berlalu. Foto ayah sudah tidak jelas. Tapi bagaimanapun ini hal terakhir yang ayah tinggalkan untuknya. Sebelum nenek mengambil foto, Xiao Mao mendengar bahwa penjual bernama Luke selalu pergi ke tempat ayah bekerja. Dia menulis surat, berharap Luke bisa mengirimkannya pada ayahnya. Tapi dia terlambat satu langkah. Mobil Luke sudah melaju pergi. Ternyata dia sedang mengantar barang. Di dalam mobil selalu penuh dengan barang. Setiap kali ada yang membutuhkan sesuatu, dia akan menyediakannya. Hari itu ketika dalam perjalanan dia mendengar suara dari bagasi. Jadi dia segera pergi untuk memeriksa. Baru saja membuka pintu, asap putih menyerbu keluar. Tiba-tiba seorang anak melompat turun dari mobil. Tapi Luke tidak peduli. Dia segera naik ke truk kargo. Apinya terlalu besar. Semua barang hampir terbakar. Dia marah dan segera mencari anak itu untuk menghitung semuanya. Ternyata itu adalah Xiao Mao. Sejak neneknya meninggal, Xiao Mao tidak punya tempat untuk berpaling. Jadi dia memutuskan untuk pergi ke kota mencari ayahnya. Ketika Luke tidak memperhatikan, Xiao Mao menyelinap ke dalam mobil. Luke bertanya, kamu dari desa mana? Tapi Xiao Mao hanya bilang, saya ingin pergi ke kota mencari ayah. Luke pulang dan menghitung total kerusakan yang disebabkan oleh Xiao Mao. Untuk mendapatkan kompensasi, besoknya Luke membawa Xiao Mao kembali ke desa untuk bertanya. Dia akhirnya menemukan rumahnya. Kepala desa dengan tegas mengajari Xiao Mao. Tapi ketika Luke menyuruhnya membayar kompensasi, kepala desa mengatakan tidak. Dia mendorong Xiao Mao padanya. Saat ini Xiao Mao sudah seperti komoditas bahan kimia. Didorong oleh dua orang. Anak itu memahami semuanya. Jadi dia menunjuk gambar di dinding dan memberitahu Luke. Jika kamu membawaku untuk menemukan ayahku, ayahku pasti akan memberikan kompensasi. Luke menemukan nomor ayah dan menelponnya. Tapi ayah memberitahunya untuk tatap muka. Kemudian segera menutup telepon. Akhirnya Luke tidak punya pilihan lain selain membawa Xiao Mao pergi mencari ayahnya. Xiao Mao penasaran dengan drum di dalam mobil. Dia ingin menjangkau dan menyentuhnya. Namun Luke tiba-tiba marah. Jangan sentuh. Jika berani, saya akan memotong jarimu. Meskipun Luke seperti itu, tapi sebenarnya dia adalah orang yang sangat menyedihkan. Belum lama ini dia kehilangan anaknya. Lebih buruk lagi setelah anaknya meninggal, istrinya juga meninggalkannya. Motivasi membantunya hidup sampai hari ini. Dia bermusuhan dengan temannya. Ternyata tahun itu temannya memberi obat, memberikannya padanya dan menyebabkan kematian anaknya. Dia bersumpah untuk membunuh temannya. Dia pergi ke kota. Dua orang berhenti di SPBU. Xiao Mao melihat makanan langsung ingin mencuri. Tapi Luke segera berteriak memarahinya. Xiao Mao belum sepenuhnya memahami arti dari uang. Dia hanya berpikir setelah menemukan ayah semuanya akan baik-baik saja. Tanpa diduga Luke berkata, total 500.000. Mie yang kamu makan, sebungkus rokok, 10 kantong pupuk jelai. Jika dihitung itu setara dengan gaji staf SPBU itu. Dua orang akhirnya sampai di kota. Mereka menemukan tempat ayah bekerja. Tapi ketika Luke menelpon, ayah tidak menjawabnya. Jadi Luke pergi ke ruang keamanan untuk bertanya.
Tapi satpam menggelengkan kepalanya dan memberitahunya untuk menelponnya. Sampai Luke memberinya sebatang rokok. Satpam mengatakan bahwa ayah telah pindah. Luke bertanya tempat itu jauh atau tidak. Satpam memberitahunya lagi untuk menelponnya. Ketika Luke membuat panggilan, Xiao Mao dengan penasaran melihat sekeliling. Sisi lain itu indah. Itu apa paman? Disitulah orang kaya tinggal. Jadi kamu kaya atau miskin? Apakah aku terlihat seperti orang kaya? Kenapa kamu punya uang? Jangan bercanda lagi. Saat keduanya berjalan bersama di kota, Luke tiba-tiba bertemu dengan seorang teman. Dia segera bertanya mengapa tidak menjawab telepon. Meski Bah Min tidak menipu, anak itu tetap tidak bisa diselamatkan. Dia memiliki penyakit terminal. Bahkan peri tidak bisa menyelamatkannya. Apakah kamu mengerti? Orang itu membunuh anakku. Saya harus menangkapnya dan membunuhnya. Melihat Luke tergila-gila, dia berbalik dan pergi. Saat ini Xiao Mao melihat di ikat pinggang Luke ada pisau. Tiba-tiba dia takut pada Luke. Saat akan makan, Xiao Mao tiba-tiba mengambil uang di meja. Berjalan keluar dan memberikannya pada pengemis. Luke melihatnya dan segera mengambil uang itu kembali. Apakah Anda sudah gila? Tapi dia terlihat sangat menyedihkan. Melihat mata menyedihkan Xiao Mao, akhirnya Luke harus menyerahkan uangnya. Di malam hari ketika Luke sedang menghitung, dia mendeteksi utang Xiao Mao semakin hari semakin bertambah. Dia menyuruh Xiao Mao untuk mengkonfirmasi. Tidak, saya tidak tahu apa-apa. Apakah Anda berpikir untuk mencuri atau apa? Bagaimana Anda membayarnya? Uang makanan dan minuman di perjalanan. Bahkan penyusutan properti juga. Kamu telah menghabiskan uangku. Melihat Luke mengambil pisau, Xiao Mao tidak berani melawan. Akhirnya dia hanya bisa patuh. Besoknya keduanya pergi ke lokasi konstruksi. Namun mereka masih tidak melihat jejak ayah. Seorang pekerja yang baik memberitahu, Tan Nam ada di tempat perekrutan pekerja. Kalian bisa pergi ke sana. Jadi keduanya segera pergi. Tanpa diduga dalam perjalanan mobil jatuh ke dalam lubang. Bagaimanapun Luke menginjak gas roda tetap tidak bisa bergerak. Xiao Mao ingin membantu. Jadi dia mendorong mobil dengan keras. Tapi bahkan meski sepatu robek mobil masih tidak bergerak. Ketika keduanya tidak tahu harus berbuat apa, sebuah mobil berhenti. Sopir memberitahu bahwa di sini jarang ada orang lewat. Apalagi matahari akan segera terbenam. Tidak akan sempat jika memanggil bantuan. Jika hari sudah gelap di sini dingin, dua orang tidak akan tahan. Paman, apa? Bisakah Anda membantu menarik mobil kita? Tidak apa-apa. Luke memberinya sebungkus rokok. Tapi sopir juga meminta uang. Di mana-mana uang sama. Lebih mahal sedikit tapi baik-baik saja. Kita tidak butuh. Lalu sopir segera pergi. Pria tua ini sedang mencari bantuan. Namun di tempat ini tidak ada bayangan orang. Saat Luke tidak memperhatikan, Xiao Mao masuk ke dalam mobil. Tapi sembarangan membuat lubang pada drum. Ini membuatnya sangat ketakutan. Jadi dia segera menutup lubang itu. Malam itu mereka harus tidur di dalam mobil untuk menghindari dingin. Besoknya mereka pergi ke bengkel. Sopir itu juga sedang memperbaiki kaca mobil. Tiba-tiba Xiao Mao memikirkan sesuatu. Dia mengambil kunci Inggris. Berlari untuk menghancurkan kaca mobil. Ternyata itu mobil sopir kemarin. Luke harus membayar untuk kedua kaca yang pecah. Totalnya 1.100.000 dong. Dua orang sangat sulit menemukan Tan Nam. Para pekerja di sana mengatakan Tan Nam berhutang. Jadi seharusnya tidak pergi terlalu jauh. Dia membutuhkan uang untuk membayarnya. Keduanya mencari sepanjang jalan. Luke membawa Xiao Mao ke pasar untuk menghasilkan uang. Mendeteksi seseorang ingin mencuri uang. Luke berpura-pura tidak melihat. Tapi Xiao Mao tiba-tiba berteriak. Ada maling. Diam. Jika berbicara dengan mereka kau akan habis. Saat Luke membersihkan barang, pencuri itu datang membawa bawahannya. Ketika melihat banyak orang, Luke tidak berani melawan. Saya harus mengatakan sesuatu. Katakan apa? Apalagi yang ingin Anda katakan? Katakan apa lagi? Apakah Anda tahu hukumnya? Apakah Anda berdagang di sini? Xiao Mao melihat Luke dipukuli. Dia segera datang menggigit tangan si pencuri. Tapi dia langsung didorong ke tanah. Melihat Xiao Mao digertak, Luke tidak tahan lagi. Dia mempertaruhkan hidupnya untuk melawan mereka. Tapi dua tangan tidak bisa melawan empat tangan. Sangat cepat dia diinjak-injak oleh lawan. Setelah kejadian itu Luke mengubah pandangannya pada Xiao Mao. Mengetahui bahwa tidak dapat menemukan Tan Nam,
Luke memutuskan untuk membawa Xiao Mao kembali. Tapi Xiao Mao tidak mau. Karena tidak ada yang tersisa di desanya. Kembali ke sana seperti neraka. Jadi ketika Luke lengah, dia segera melompat keluar dari mobil. Bagaimanapun Luke berteriak, Xiao Mao tetap tidak kembali. Luke berniat untuk pergi meninggalkannya. Tapi pada akhirnya dia tidak bisa melakukannya. Dia segera memutar balik mobilnya. Dua orang saling mengejar sampai ke tepi sungai. Dan akhirnya Xiao Mao tertangkap. Saya tidak ingin kembali. Saya tidak ingin kembali. Tidak ada yang mencintaiku. Ayah, ibu. Melihat Xiao Mao menangis, Luke tiba-tiba mengingat anaknya. Kemana harus pergi? Apa kau akan menemukan ayahmu? Jangan berbohong padaku. Aku tidak berbohong. Anda masih harus menemukannya untuk meminta uang. Untuk mencari ayah Xiao Mao. Luke mencetak selebaran di mana-mana untuk menemukannya. Satu-satunya bukti adalah gambar buram. Setiap kali melewati tempat dia akan menandainya. Di waktu luang dua orang membuka toko untuk menghasilkan uang. Keduanya sudah pergi ke begitu banyak tempat. Tapi hasilnya masih nihil. Waktu terus berjalan. Perasaan antara dua orang juga secara bertahap berubah. Saat ini Xiao Mao tidak takut lagi pada Luke. Luke sangat baik padanya. Saat dua orang buang air kecil, Xiao Mao sengaja mengotori sepatu Luke. Lalu dua orang bermain kejar-kejaran. Saat sungai membeku, Luke meminta Xiao Mao untuk bermain. Permainan skateboard tampaknya sederhana. Tapi tiba-tiba Luke jatuh ke tanah. Saat Xiao Mao sedang bersedih, Luke naik mobil dan kabur. Lalu dia tertawa bahagia. Xiao Mao hanya bisa mengejar sambil merapikan celana. Malam itu Luke membawanya pergi makan mie. Hasilnya tak sengaja bertemu dengan temannya. Ternyata itu adalah orang yang membunuh anaknya. Bertemu dengan musuh lagi. Luke tidak mengucapkan apapun. Dia segera pergi mengambil pisau. Langsung menendangnya ke tanah. Lalu ambil pisau dan bersiap menusuknya. Kamu harus mati. Tapi saat itu dia menemukan pisaunya hanya tersisa gagangnya. Karena ingin meminta maaf, teman memintanya untuk membunuhnya. Bukankah kamu sahabatku? Jadi mengapa kamu membunuh anakku? Luke, bunuh aku. Kamu bunuh saja aku. Apakah Anda tahu perasaan ini? Perasaan jika anakmu mati di tanganku. Kamu mengambil hidupnya. Saat ini Xiao Mao maju. Dia memegang Luke erat-erat. Menyuruhnya untuk segera kembali. Luke bahkan tidak tahu mengapa tapi sejak itu dia telah melepaskan kebenciannya. Dia memutuskan untuk membangun kembali kehidupannya. Besoknya Luke bertanya pada Xiao Mao. Di mana kamu menyembunyikan pisaunya? Saya melemparnya ke sungai. Orang bodoh ini, mengapa tidak menyimpannya? Saat keduanya sedang berbicara, telepon Luke tiba-tiba berdering. Penelpon itu adalah ayah Xiao Mao. Ayah mengajaknya bertemu, tapi Xiao Mao menjadi sangat cemas. Dia dengan takut berjalan di belakang Luke. Pertama kali melihat Tan Nam, Luke tidak mengatakan apapun. Dia langsung memukulnya. Dia ingin memberi pelajaran pada ayah yang tidak bertanggung jawab ini. Ketika Tan Nam melihat ini, dia segera menjelaskan bahwa dia bukan ayah Xiao Mao. Sesuai dengan perannya, Xiao Mao memanggilnya paman. Awalnya dia pergi bersama ayah Xiao Mao. Tapi keduanya tidak bisa mendapatkan uang. Akhirnya memutuskan untuk mengambil risiko. Setelah beberapa bulan Tan Nam meninggal dunia. En Hituk yang menguburkannya. Karena khawatir Xiao Mao akan mengetahui beritanya, Tan Nam meminta En Hituk untuk berpura-pura menjadi ayah Xiao Mao. Luke mendengarnya dan jatuh ke dalam kontemplasi. Dia tidak tahu harus berkata apa pada Xiao Mao. Dia hanya bisa meminta En Hituk untuk berbohong pada Xiao Mao. Malam itu Luke membawa Xiao Mao ke hotel kaya yang pernah mereka lihat. Pertama adalah membantunya memotong rambut. Kemudian keduanya mandi bersama. Luke memberinya baju baru, memberikannya sepatu baru. Ini adalah hal-hal yang belum pernah dimiliki Xiao Mao. Xiao Mao sangat menyukainya. Bahkan saat tidur dia tidak ingin melepasnya. Malam berikutnya mereka pergi untuk menjual barang bersama. Tiba-tiba Xiao Mao berlari masuk pesta. Luke takut terjadi sesuatu padanya. Jadi dia segera mengejarnya. Setelah lama mencari dia akhirnya menemukannya. Sambil marah dia memukulnya beberapa kali. Siapa sangka Xiao Mao mengeluarkan kain merah dan mengatakan untuk Lai Lai. Bagaimana Anda tahu Lai Lai? Ketika Anda bermimpi, Anda selalu menyebutkan nama itu. Dia adalah anakku. Dia sama nakalnya denganmu. Setelah bersih-bersih Luke membawanya untuk melihat kembang api.
kemudian memberitahunya untuk melihat kembang api di langit. Xiao Mao tidak tahan lagi. Dia bertanya apakah kembang api itu untukku. Itu benar, aku memberikannya padamu. Itu benar-benar hadiah. Apa kabarmu? Itu benar, kabar baik. Aku tidak berbohong padamu kan? Itu benar, tidak ada kebohongan. Ayo pergi. Mungkin mulai saat ini Luke melihat Xiao Mao sebagai anaknya. Dua orang bertemu seperti takdir. Misi mereka adalah menyembuhkan luka. Tapi hal yang menyenangkan akan berakhir. Xiao Mao harus pergi ke sekolah. Luke juga harus mencari uang. Sebelum pergi dia memasukkan uang ke dalam tas Xiao Mao. Meminta kepala sekolah untuk menjaganya. Akhirnya dia pergi dengan sedih. Tapi dia tiba-tiba berhenti. Ternyata dia ingin memberi Xiao Mao drum. Dia menyuruhnya berhenti menangis. Lalu dia kembali ke mobil. Melihat drum yang telah dirusaknya, Xiao Mao berteriak dan mengejar mobil Luke. Paman, tunggu aku. Aku ingin pergi bersamamu. Biarkan aku mengikutimu. Aku tidak akan merepotkanmu. Aku akan membantumu jualan. Saya tidak mau sekolah. Saya ingin pergi dengan paman. Paman, biarkan aku pergi denganmu. Tapi ceritanya sudah berakhir di sana. Setiap orang menulis akhir cerita mereka sendiri. Ini film pedesaan sederhana, tapi penuh dengan konotasi humanistik. Semua orang layak untuk menyembuhkan luka. Tapi tidak ada seorang pun yang pantas untuk terluka. Semoga kalian selalu kuat dan bahagia. Terima kasih sudah menonton. Ikuti terus Edelweiss Review untuk mendapatkan review film terbaru.